Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan malam hari ini. Jika kita sudah melewati satu hari, sampai malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita semua datang. Semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan atas setiap kita. Saya percaya saat kita datang pada Tuhan ada kekuatan yang baru. Ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang sejati, boleh dinyatakan malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sampai malam hari ini Tuhan, kami masih diberikan satu kesempatan kembali untuk kami datang boleh bersekutu, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami inginkan kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh siapkan hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus boleh melawat menjamah setiap kami. Malam hari ini apapun pergumulan kita, apapun problem kehidupan kita, mari kita tanggalkan sejenak, kita datang pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sanggup menolong. Dia adalah sumber pengharapan itu. Berharap hanya pada Tuhan saja. Mari datang pada Tuhan malam ini. Bawa pujian penyembahanmu. Yes. Mari senangkan Dia malam ini. Nyatakan kasih-Mu pada Tuhan. Jesus. Jesus. Kaulah sumber pertolonganku Tuhan. Kaulah sumber pengharapanku. Karenanya Engkau gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu cemas. Terima kasih. Mari sama-sama datang. Nyatakan. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang dari-Mu. Yes, Jesus. Pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Engkau
pertolonganku Tuhan, sumber pengharapanku, sumber kekuatan hidupku, hanya Engkau Yesus. Engkaulah sumber segalanya, oh Yesus. Pertolonganku datang darimu. Mari dengan segenap hati kita. Harapanku hanya padamu. Ku tak akan Ku goyah, tak akan goyah, ku tak akan ku tak gentar. akan gentar. Sebab Kau gunung Sebab batuku, Kau gunung batuku, kota benteng pertolonganku datang darimu. pengharapanku Hanya padamu. ku tak Ku tak akan akan goyah. goyah, tak akan gentar. Sebab Kau gunung Sebab Kau batuku, gunung batu, kota bentengku, kota benteng keselamatanku, pertolonganku pertolonganku datang darimu. pengharapanku Hanya padamu, ku tak akan goyah, tak ku akan. tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. pengharapanku Hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan ku gentar. tak akan gentar. Sebab Kau gunung Sebab Kau batuku, gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Yesus Tuhan, Engkaulah kota benteng yang teguh. Kami yakin, kami percaya Tuhan yang selalu bersama dengan kami, Tuhan yang berjalan bersama kami, Tuhan yang selalu menyertai langkah kami Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami. Mari dengan iman. berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami,
berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Yakin dan percaya kau Tuhan yang selalu menyertai kami, yang berjalan menuntun langkah kami selalu. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan. Berjalan bersama. Tuhan yang pegang tangan setiap kami. Karena kami gak perlu takut. Sebab Engkau
bersama dengan Allahku bersama kami, Tuhan yang bersama. Bersama Amin. kami Yes. berjalan bersama kami. Tanganmu yang Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami berjalan. Mari kau yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, lebih lagi nyatakan. Yes, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama ya Tuhan Yesus. kami. Biar tanganmu ya Tuhan, Tanganmu kau yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Yesus Tuhan. Yesus yang kami andalkan, yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan. Biar kami serukan setiap hati dan iman kami malam hari ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Mari bersama dengan iman katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Tuhan. Ini pujian kami, ini iman kami Tuhan. Pernyataan setiap kami, Engkau satu-satunya sumber kekuatan kedamaian, hatiku Tuhan. satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Amin. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Engkau pengharapan hidupku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Amin. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kau izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, karena itu berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami membuka hati bagi firman Tuhan, biarlah iman kami terus bertambah, terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan bahkan kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran. Firman-Mu menuntun setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan dan baik. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kita akan mendengar kesaksian dulu yang sudah masuk. Bapak Ibu, sekali lagi saya umumkan Natal Mezbah Doa Onsite tanggal 19 ya. Tanggal 19 Desember diadakan 2 kali, jam 4 sore dan juga jam 6:30 malam. Biarlah saudara boleh hadir bersama-sama dan kita boleh mengalami Tuhan. Ya, dan saudara boleh mendaftar di link yang sudah tersedia agar kita semua boleh menikmati sukacita Natal dan kita bersama-sama boleh senantiasa mengalami berkat dari Natal ya. Sekali lagi tanggal 19 Desember di CityCon Sleepy. Dan baik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk, saya bacakan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Saya ini adalah jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Jadi begini Ibu, ya, khotbah-khotbah Ibu itu sangat menguatkan saya. Saat itu saya sedang sakit mata dan yang sangat tidak nyaman, dan selain sakit juga ada yang mengganjal di mata saya. Karena berbulan-bulan tidak ada perubahan, maka saya periksa dokter mata di rumah sakit. Dari hasil periksa, mata saya didiagnosa harus dioperasi karena ada tumbuh daging di bagian mata saya. Dan kalau itu dibiarkan, maka daging tersebut bisa terus bertumbuh dan membesar. Karena saya sangat takut kalau harus dioperasi, maka dengan mendengarkan khotbah-khotbah Ibu ya, dan juga saya membaca Alkitab, dan akhirnya saya selalu berdoa. Ya, itu yang membangkitkan iman saya. Pada waktu malam ya, ada suara Tuhan yang berbicara kepada saya. Begini Bu, ya, saya yakin itulah suara Tuhan.
Suara itu berkata, ambillah air hangat dan beri garam. Lalu tangan saya celupkan ke tempat air hangat itu yang sudah campur sedikit garam. Ya, dan suara itu menyuruh untuk saya menempelkan tangan itu di mata saya yang sakit. Dan suara itu juga menyuruh saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan mata saya. Saya ingat waktu itu kira-kira pukul 2 pagi dan ternyata kuasa Tuhan itu benar sungguh ada, mujizat Tuhan terjadi. Setelah saya menempelkan tangan saya di mata saya yang sakit dan saya berdoa kepada Tuhan untuk minta kesembuhan, dari mata saya itu keluar darah yang cukup banyak sampai darah itu menetes ke kaos saya. Dan setelah saya membersihkan darah saya itu saya tertidur karena waktu itu sudah pukul 3 pagi. Dan pada waktu saya bangun kira-kira pukul 6 pagi, ya saya terasa di mata saya ada yang mengganjal. Dan setelah saya berkaca di cermin, di kelopak mata saya ada segumpalan kecil hitam bentuknya seperti ubur-ubur laut. Lalu saya mengambil dan singkat cerita saya periksa ke dokter lagi. Dan kata dokter sudah tidak ada daging yang tumbuh. Dokter tersebut sempat menanyakan ya sudah dioperasi di mana. Saya sangat sadar bahwa itu adalah karena Tuhan Yesus yang sudah mengoperasi mata saya. Dan karena Tuhan itulah dokter di atas segala dokter. Saya sering mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie bahwa kita tidak usah titip doa kepada siapapun. Tidak usah cari manusia, tapi kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mintalah kepada Tuhan dan Tuhan pasti menjawab. Doa saya semoga Ibu Debbie dan keluarga dan seluruh tim Mesbah Doa Mesbah Syukur senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Amin, amin, amin. Wow, Bapak Ibu, kita mendengarkan satu kesaksian yang begitu luar biasa ya bagi saya karena ya ini ya kesaksiannya langka gitu ya, ketika sakit di bagian mata dan juga mengganjal lalu periksakan ke dokter ternyata ada daging tumbuh. Dan dokter berkata harus segera dioperasi. Lalu karena takut ya akhirnya memutuskan untuk mencari Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah saya di YouTube. Lalu berdoa terus meminta kepada Tuhan. Lalu di satu malam jam 2 malam ketika berdoa mendengar suara Tuhan ya disuruh ambil air hangat dikasih garam lalu diolesin ke mata. Ya mungkin ya bisa terjadi kesembuhan karena garam itu memang juga dipercaya ya dapat menyembuhkan, juga bisa jadi antivirus atau seperti apalah ya. Tapi itulah ketika Tuhan yang menuntun maka Tuhan juga yang turut bekerja. Karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dengan sarana apapun. Dan tentunya ini saudara tidak dapat meniru-niru. Jangan saudara pikir, oh dia disembuhkan hanya pakai ini. Jika Tuhan yang menyuruh, ya maka bisa terjadi. Seperti contoh di Alkitab, Yesus menyembuhkan orang buta, ada yang dengan dia menumpangkan tangan ke orang itu, dia sembuh. Tapi ada juga Yesus meludah ke tanah, lalu tanahnya diaduk-aduk, lalu dioleskan ke matanya dan orang buta itu sembuh. Jadi Tuhan itu pakai berbagai cara ya, tidak bisa dicontoh ketika saudara ada sakit apa. Oh saya dengar di kesaksiannya Ibu Debbie dia disembuhkan karena dia mencelupkan tangannya ke air hangat yang ada garamnya. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu ya, karena Tuhan itu punya kedaulatan berbeda-beda terhadap semua orang dan itu tergantung iman kita. Ya dan semua itu hanya sarana, tapi Tuhan yang menentukan itu. Kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Ya puji Tuhan ya biarnya kita juga semua boleh mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih buat kesaksiannya, Tuhan memberkati menjadi berkat buat kita semua. Sehingga ketika akhirnya diolesi dengan air garam tiba-tiba ya ada sesuatu yang pecah dan kayak bisul itu pecah. Lalu keluar darah dan keluarlah gumpalan daging yang tumbuh di mata itu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu jadilah sesuai imanmu. Kalau saudara mengalami sesuatu
datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ya, seperti kesaksian malam ini kita dengar. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan malam ini. Kita sudah ada masih di Mazmur 37. Sekarang kita sudah masuk ayat 21. Iya, kemarin kita sudah membaca bagaimana orang yang saleh itu akan mengalami keluputan dari Tuhan. Dan bagaimana orang yang saleh itu akan terus dijagai oleh Tuhan. Sebaliknya orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 21 berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Tanda orang fasik itu apa? Utang tidak bayar, ya. Hati-hati Bapak Ibu, ini jelas Alkitab berkata, orang fasik itu meminjam dan tidak membayar kembali. Ya, kalau kita pinjam, ya, kita harus bayar kembali. Ya, jangan dengan sengaja saudara meminjam lalu saudara tidak membayar kembali, itu adalah dosa. Dan Anda masuk kategori orang fasik. Jadi kalau kita itu ya berhutang, ya bayar saudara, walaupun mungkin susah dengan cara mencicil, yang penting ada niat baik ya, supaya kita ini tidak masuk dalam kategori orang fasik di hadapan Tuhan. Sebaliknya kita menjadi orang yang benar ya. Salah satu tanda dari orang fasik, pinjam tidak kembalikan. Banyak orang Kristen seperti itu. Boleh enggak saya pinjam uang? Nanti saya kembalikan kalau sudah ada uang ya. Kalau sudah ada uang lupa dengan utangnya. Saudara pikir itu bukan dosa? Itu dosa. Ya, kembalikan. Ketika engkau meminjam maka engkau harus kembalikan saudara. Supaya kita tidak menjadi orang fasik di mata Tuhan. Tetapi dikatakan orang benar itu adalah pengasih dan pemurah. Sebaliknya ketika kita menjadi orang benar, kita gak akan pinjam-pinjam, justru kita ini menabur, memberi bagi orang lain ya. Ayat 22, kecuali memang orang yang dipinjam itu berkata udah gak usah diganti ya. Maka kita ada kebebasan untuk tidak usah mengganti karena orang itu yang sudah bilang. Karena orang benar itu pemurah, lalu dia bilang gak usah diganti ya, ambil aja, itu lain cerita. Ayat 22, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Saat kita menjadi orang benar, kita menjadi orang-orang dipilih Tuhan untuk mewarisi negeri. Artinya apa? Berkat, kelimpahan, ya, anak cucu kita akan mewarisi negeri. Artinya apa? Kita mendapat warisan dari Tuhan. Bahkan di tengah negeri, di tempat yang kita tinggal, Tuhan akan ya membukakan jalan agar kita mendapat banyak warisan-warisan yang dari Tuhan. Ini Alkitab berkata, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Siapa orang yang diberkati Tuhan? Kita sudah baca di ayat-ayat yang kemarin bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Tapi sebaliknya ketika kita hidup jahat, maka Alkitab berkata kita akan dilenyapkan. Ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Ya, Daud berkata, ketika kita ini hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan, ya, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa ketika kita ini hidup ya mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang menetapkan langkah kaki kita. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu kita akan dituntun oleh Tuhan sepenuhnya. Bahkan jalan-jalan hidup kita, banyak orang hari ini jatuh, gagal karena mereka tidak tahu jalan hidupnya. Tapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, ya Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah hidupnya untuk masuk ke dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, dan kalau Tuhan yang menuntun langkah kita Bapak Ibu, saya yakin kita pasti tidak akan salah langkah. Banyak orang hidupnya menderita karena salah langkah, salah pilih jalan. Tapi orang yang berkenan pada Tuhan, bahkan langkah-langkah hidupnya itu ditentukan oleh Tuhan ya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Ya mungkin ya
kita ini sebagai orang benar yang sudah berusaha untuk hidup benar, hidup baik di hadapan Tuhan. Sering kali kita masih jatuh juga. Itu pertanda bahwa kita ini masih manusia yang lemah. Ya, tetapi Alkitab berkata waktu kita ini hidup takut Tuhan. Waktu kita ini hidup menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita ini berkenan kepada Tuhan, apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak, kata Tuhan. Artinya apa? Orang benar itu jatuh nggak sampai tergeletak, nggak bisa bangun lagi. Kalau orang benar itu jatuh, maka Tuhanlah yang akan menopang dia. Ya, Tuhan akan menopang tangannya sehingga kita tidak tergeletak. Saudara tahu petinju itu kalau main tinju saudara, kalau KO itu jatuh tergeletak nggak bisa bangun lagi, dihitung 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Begitu satu nggak bangun itu namanya tergeletak. Ya, tapi orang benar jatuh tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang kuat menopang hidup kita. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Firman Tuhan berkata, Daud bilang dari dulu dia masih muda sampai sekarang dia sudah tua. Dia tidak pernah melihat anak cucu orang benar itu menjadi pengemis atau meminta-minta atau berhutang. Makanya Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang benar, maka anak cucu kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita menjadi orang benar, maka hidup kita ini dijagai oleh Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang benar berkenan pada Tuhan, maka anak cucu kita diberkati, mereka tidak akan pernah meminta-minta. Karena Tuhan yang menjamin kehidupan anak cucu orang benar. 27 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Anak cucu orang benar dijagai Tuhan. Anak cucu orang benar dipelihara oleh Tuhan. Anak cucu orang fasik dilenyapkan oleh Tuhan. Ayat 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Jadi Bapak Ibu, waktu kita ini ya sungguh-sungguh menjadi orang benar, maka kita akan senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Ya. Dan ketika kita ini sungguh-sungguh menjadi orang benar, maka Tuhanlah yang akan senantiasa menjaga hidup kita. Ketika kita menjadi orang benar, kita akan mewarisi negeri dan tinggal di sana sampai selama-lamanya. Kita sudah mendengar ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Karena itu mari kita memilih untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita juga boleh senantiasa ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita renungkan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Firman-Mu menuntun kami. Firman-Mu memberi kekuatan bagi kami. Bagaimana kami membedakan menjadi orang benar dan orang fasik. Kami tidak ingin hidup dalam kefasikan. Kami ingin bertobat dan hidup dalam kebenaran. Karena ada begitu banyak berkat yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang benar. Ada begitu banyak janji penyertaan Tuhan. Dan apakah kebahagiaan kami di dunia ini selain daripada hidup disertai dan dikenan oleh Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang jatuh dalam dosa yang ingin kembali dan bertobat. Tuhan tarik kembali mereka kepada anugerah-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami. Dan orang yang diampuni adalah orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Jangan biarkan kami jatuh bangun dalam dosa-dosa kami Tuhan. Tapi kami mau bangkit untuk menjadi terang Kristus. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit. Jamahan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan Bapa. Berkati setiap rumah tangga boleh dipulihkan oleh Tuhan supaya kami semua boleh berkenan kepada Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak cucu, menantu kami semua dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang dalam masalah keuangan, hutang piutang yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan dalam perkembangan ke depan. Bapak Presiden Prabowo juga Pak Gibran, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Itu saja yang kami minta. Agar semua keputusan mereka lahir dari hikmat Tuhan.
Indonesia aman, damai, diberkati Tuhan, tanahnya, udara, langit, airnya, sungai, laut, kebunnya diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dari kerusuhan, dari pertikaian di atas bangsa kami. Tuhan juga memberkati Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati, jagai semua bangsa-bangsa ini juga boleh mengalami hujan pertobatan. Kembali kepada Tuhan, bertobat dan sungguh-sungguh melihat bahwa Engkau sungguh mengasihi. Terima kasih Bapa buat segala yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Karena itu hari ini kami membuka hati dan tangan kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua pada malam hari ini. Mulai dari sekarang bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya